Kita tahu komunikasi politik Pak Prabowo selama ini terkesan tertutup, tetapi belakangan ini mulai terbuka. Bisa jadi ini merupakan bentuk sinkronisasi apa yang menjadi pemikiran pemerintah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Islam. Pemerintah secara komunikasi harus memberi ruang kepada stakeholder atau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto, Tribuners, melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh. Mulai dari pertemuan tertutup dengan tokoh kritis nasional hingga pertemuan Presiden Prabowo dengan organisasi masyarakat Islam atau Ormas Islam yang juga membahas isu-isu sensitif yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Lantas, bagaimana kita bisa membaca pesan politik yang tersirat dalam dialog-dialog ini? Akankah menjadi strategi komunikasi ala pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian cukup efektif untuk bisa meredam situasi dan juga narasi-narasi liar yang berkembang seiring dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus kali ini. Tribuners sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arief Nurul Imam. Bang Arief, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang Arief? Selamat sore, Mbak. Terima kasih atas undangannya di Tribun. Ya, hari ini satu diskusi dalam program Tribun Fokus mengenai pertemuan-pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh begitu ya. Pada akhir Januari kemarin kita tahu ternyata ada pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh kritis yang mungkin bisa saya sampaikan ini menjadi tokoh nasional yang cukup kritis juga untuk melihat bagaimana kinerja dari pemerintahan. Kemudian tidak lama berselang ada pertemuan juga yang digelar oleh Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh dari Ormas Islam. Mungkin sebagai pengantar dari Bang Arief, bagaimana melihat pertemuan-pertemuan yang kemudian dilaksanakan oleh Presiden Prabowo ini, Bang? Ya, beberapa waktu Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional yang kritis dan kemudian juga melakukan pertemuan dengan para tokoh ormas-ormas sehingga pertemuan tersebut tentu dapat dibaca atau harus mesti dibaca bahwa Prabowo Subianto mulai terbuka untuk melakukan komunikasi politik dengan stakeholder demokrasi di Indonesia. Kita tahu komunikasi politik Pak Prabowo selama ini terkesan tertutup, tetapi belakangan ini mulai terbuka dan kemudian mengundang tokoh-tokoh yang dianggap memiliki gagasan terkait kebangsaan, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap pemerintah Prabowo. Kita tahu kemarin ada Bang Said Didu, selama ini kritis pada pemerintah, terus kemudian Abraham Samad dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi kabar baik bahwa pemerintah Prabowo Gibran mulai sadar bahwa menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder merupakan penting untuk dilakukan. Artinya Bang Arief membaca bahwa ini juga cermin strategi komunikasi politik yang tepat ala Presiden Prabowo Subianto, bagian dari konsolidasi kekuasaan juga, atau seberapa besar sedianya pertemuan-pertemuan ini mampu meredam resistensi publik yang juga selalu cukup liar begitu ya Bang ya, setiap kali ada kebijakan yang keluar dari istana, Bang? Ya, selama ini Presiden Prabowo Subianto terkesan eksklusif sehingga berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seolah menabrak tembok sehingga Presiden terkesan berada di menara gading, tidak memahami apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kehadiran para tokoh-tokoh bangsa tersebut tentu ini menjadi semacam saluran untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan ide dan gagasan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Di sisi lain, komunikasi ini juga mengesankan bahwa istana mulai berubah untuk mendengarkan suara-suara publik, suara-suara aspirasi masyarakat, bahkan termasuk suara-suara yang tidak sepakat. Kita tahu tokoh-tokoh yang datang kemarin sebagian merupakan tokoh-tokoh vokalis yang kerap mengkritik aneka kebijakan, termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Mengenai isunya, Bang Arief, ini kan ketika kemudian ditanya oleh sejumlah awak media, misalnya Bang Said Didu, kemudian Bang Abraham Samad, kemudian Pak Susno Duaji, ini juga mengatakan bahwa beragam isu dibahas, mulai dari reformasi Polri, kemudian persoalan korupsi, persoalan tambang, sampai dengan MBG, bahkan sampai isu-isu seperti narasi bahwa Pak Presiden ini ada yang menyetir, begitu kan? Ini juga kemudian menjadi bahasan bersama tokoh-tokoh kritis ini. Mengenai isu-isu krusial atau isu-isu sensitif yang kemudian didiskusikan ini, Bang Arief melihatnya seperti apa? Ya, saya kira isu-isu yang kritis yang dibahas dengan Presiden, saya kira ini akan lebih tepat mengingat selama ini tokoh-tokoh tersebut bersuara di luar kekuasaan, entah melalui diskusi publik, melalui kanal YouTube, Hmm. atau melalui berbagai platform media sosial. Pertemuan tersebut tentu akan melahirkan tukar-menukar pikiran dan tesis antitesis dalam melihat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Kita tahu misalnya Pak Abraham Samad, ada Pak Susno Duaji, Mhm. ada Pak Didu dan lainnya dan sebagainya, tentu memiliki pemikiran-pemikiran strategis dalam melihat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Dengan bertatap muka, berdialog langsung dengan Presiden, tentu pesan-pesan atau aspirasi yang selama ini disuarakan di luar, jauh dari kekuasaan, akan didengar secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira ini menandakan positif dalam pembacaan komunikasi istana mulai berubah dan mulai mendengar aspirasi masyarakat. Terakhir ketika kita bisa, mendiskusikan soal komunikasi ala Presiden Prabowo, ini kan banyak juga yang kemudian menarasikan takutnya istana atau Pak Prabowo ini tidak mendengar langsung apa yang terjadi di lapangan begitu, atau istilahnya dilapori hanya asal Bapak senang saja, informasi yang bagus-bagus kemudian dimasukkan atau disampaikan kepada Pak Presiden dan yang buruk mungkin tidak sampai ke telinga Presiden. Tapi dengan pertemuan antara Pak Presiden dengan tokoh kritis ini, apakah sekaligus Bang Arief bisa menutup narasi bahwa Presiden Prabowo selama ini tertutup akan situasi yang memang sebenarnya terjadi di tanah air begitu? Ya, selama ini memang ada kesan atau publik menilai Pak Prabowo Subianto cenderung tidak update mengenai perkembangan situasi di lapangan. Ya. Ada berbagai asumsi diantaranya karena orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo Subianto ini dianggap asal Bapak senang sehingga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang strategis, hal-hal yang kemudian menjadi persoalan masyarakat secara mendesak. Pertemuan ini tentu merupakan perubahan gaya atau pola dari komunikasi istana yang dulu tertutup, sekarang jauh lebih terbuka. Tapi apakah situasi yang menurut banyak pihak termasuk Bang Arief juga tadi menyebut bahwa ini salah satu pola baru yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dan cukup positif juga, tapi banyak juga publik yang kemudian menarasikan bahwa tokoh-tokoh yang kritis ini seolah-olah diajak berdiskusi secara tertutup agar kemudian nanti tidak lagi ada narasi-narasi sumbang yang dikeluarkan ke publik, sekaligus juga bisa meredam kritik-kritik yang ada pada pemerintah. Bagaimana melihatnya Bang mengenai narasi tersebut? Saya kira soal narasi tentu sah-sah saja orang berpendapat, Hmm. tetapi saya melihat ini sebuah catatan positif mengingat tokoh-tokoh kritis ini saya kira tidak kemudian setelah datang ketemu Presiden bisa kemudian terbungkam dengan berdialog dengan Presiden. Saya kira mereka ini meski telah bertemu Presiden, jika misalnya aspirasi tersebut tidak dieksekusi Presiden, tokoh-tokoh yang datang juga tidak bungkam. Artinya kedatangan tersebut, dialog tersebut bagi saya melihat tidak kemudian sebagai penghinaan secara politik sehingga orang-orang yang selama ini kritis kemudian berdiam diri dan tidak melakukan kritik-kritik kepada pemerintah. Saya kira begitu, Mbak. Oke, justru ini menambah, perspektif dan sudut pandang baru ya, Bang Arief ya, dari Presiden Prabowo tidak hanya menerima laporan dari orang istana saja atau para pembantunya saja, tapi juga bisa mendengarkan sudut pandang lain dari pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintahan. Iya betul. Kedatangan para tokoh ini tentu ingin menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan selama ini terkait berbagai persoalan dari oligarki partai politik maupun berbagai tindakan-tindakan yang
negara yang bagi mereka dianggap menyimpang dari konstitusi. Dan ruang tersebut saya kira akan menjadi ruang dialektika tukar-menukar pemikiran antara tokoh dan pemimpinnya. Oke. Tidak lama setelah adanya pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis pada akhir Januari kemarin begitu, Bang Arif. Kemarin juga sempat ada pertemuan juga yang kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo kali ini bersama dengan sejumlah tokoh dari organisasi masyarakat Islam datang ke istana berdiskusi dan salah satunya adalah membahas isu yang juga sedang urgent yaitu soal Board of Peace atau bagaimana Indonesia bergabung dengan perdamaian Gaza yang diinisiasi Amerika Serikat begitu ya. Ini kan menjadi diskusi hangat juga di media sosial. Melihat pertemuan ormas Islam bersama dengan Presiden Prabowo ini seperti apa, Bang? Ya, saya kira pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh ormas Islam tentu ini ingin menyerap aspirasi tentang Mhm. Gaza di Palestina yang notabene Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim dan karena itu perlu mendengar representasi kekuatan-kekuatan Islam baik dari ormas besar NU maupun Muhammadiyah. Itu yang saya sampaikan di atas bahwa pola komunikasi istana mulai berubah dengan Mhm. mulai mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mhm. Kalau kemarin Mensesnek sempat mengatakan bahwa pertemuan ini juga menyelaraskan pemikiran para tokoh agar satu suara atau satu pemikiran begitu ya bersama dengan konsep yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tertutup ini yang kemudian diinisiasi oleh Istana untuk bertemu dengan Presiden Prabowo ini apakah sedianya menjadi salah satu langkah yang cukup tepat untuk sama-sama menyelaraskan pemikiran mengenai Gaza dan juga Palestina ini termasuk juga ini kan berkaitan soal kebijakan luar negeri tanah air juga, Bang? Saya kira apa yang disampaikan Mensesnek bisa jadi benar mengingat pemerintah saya kira sudah memiliki gagasan atau pemikiran bagaimana perdamaian di Mhm. Palestina bisa terwujudkan, tetapi pemerintah juga harus mendengar aspirasi dari kelompok masyarakat mayor Muslim dan karena itu bisa jadi ini merupakan bentuk sinkronisasi apa yang menjadi pemikiran pemerintah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Islam. Mhm. Mhm. Dengan hasil pertemuan yang kemudian sejumlah tokoh ormas ini menyepakati satu suara dengan presiden atau dengan kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah ini, dibacanya seperti apa, Bang, berarti? Karena kan ini pertemuannya tertutup yang mana publik hanya bisa melihat hasil akhirnya saja begitu ya, tidak bisa mengetahui secara gamblang apa isi percakapannya, lalu diskusinya semacam apa. Ini kan juga ada batasnya juga kalau untuk publik meskipun dengan tokoh-tokoh dijelaskan secara gamblang. Ya, saya kira karena ini bukan forum terbuka atau seminar Mhm. atau diskusi, melainkan pertemuan antar berbagai tokoh dengan presiden, tentu ini tertutup. Tetapi meski itu pertemuan tertutup, substansi atau poin-poin yang dibicarakan telah disampaikan oleh para tokoh yang ikut Ya. dalam diskusi tersebut. Jadi bagi saya tidak menjadi problem atau menjadi masalah ketika forum tersebut tertutup. Yang perlu kita kawal adalah bagaimana aspirasi para tokoh tersebut yang merepresentasikan sebagian masyarakat Indonesia kemudian dikawal dan kemudian dieksekusi oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu saya kira yang lebih mendasar dan penting untuk dilakukan pengawalan kebijakan. Artinya tidak ada kewajiban lagi dari pemerintah untuk kemudian menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beredar begitu ya dari masyarakat setelah adanya kesepahaman antara presiden atau dalam hal ini istana dengan tokoh-tokoh ormas ini, Bang? Saya kira bukan soal pemerintah wajib atau tidak. Mmm. Saya kira pemerintah meski telah bertemu juga tetap wajib menyampaikan apa yang telah dikerjakan, apa Mhm. yang kemudian direncanakan, dan apa yang kemudian harus dimitigasi. Ini bukan soal wajib atau tidak wajib bagi pemerintah, meskipun telah melakukan pertemuan dengan elemen-elemen masyarakat di Republik ini. Oke, ini menjadi dua bagian yang harusnya sama-sama dilakukan artinya Bang Arif. Di satu sisi berdialog, berdiskusi untuk menyamakan pemikiran antara pemerintah dan juga tokoh-tokoh ormas. Di satu sisi pemerintah juga masih harus menjelaskan bagaimana situasi yang kemudian akan terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang juga diambil. Ya betul, ini cuma sinkronisasi dan Ya. mendengar aspirasi, tidak terkait kemudian setelah bertemu para tokoh tersebut tugas mereka sebagai pemerintah untuk
menjelaskan apa yang telah dilakukan kepada masyarakat atau apa yang sedang dilakukan pemerintah itu kemudian gugur dengan sendirinya. Tanpa ada pertemuan atau ada pertemuan tersebut, pemerintah wajib menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah, apa yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Oke, ini menjadi bagian dari transparansi juga ya, artinya ya Bang Arief ya, bagaimana kebijakan dari pemerintah ini nantinya akan berjalan dengan baik. Iya betul, ini juga bagian transparansi dari pola kebijakan pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat. Oke. Ya, kalau membaca pertemuan-pertemuan antara presiden dengan sejumlah tokoh ini kan sebelum tokoh kritis kemarin, kemudian beberapa kali dulu juga sempat ada pertemuan dengan sejumlah petinggi media dan sebagainya, yang kemudian presiden memberikan kesempatan tokoh-tokoh di luar pemerintah begitu, mungkin bisa saya sampaikan untuk kemudian bisa mendengarkan seluruh aspirasinya, menyampaikan apa yang menurut publik masih kurang tepat dan sebagainya dari pemerintah juga. Artinya selama 1 tahun berjalan dan sudah mendekati mau 1,5 tahun ini, ada pola perbaikan yang cukup masif, Bang Arief melihatnya dari pola komunikasi yang dijalankan pemerintah, Bang. Seperti yang saya sampaikan di atas bahwa pemerintah pada awal pemerintah terlihat pesan pemerintah itu eksklusif sekali, Ya. sulit untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada presiden. Hari ini dengan menggelar berbagai pertemuan, tentu ini sebuah perubahan dari pola komunikasi dalam menggalang aspirasi masyarakat, mendengarkan pendapat dan keluh kesah masyarakat, dan kemudian pola ini sesungguhnya bagian bentuk dari partisipasi politik untuk kemudian mendengarkan aspirasi yang menjadi harapan masyarakat secara luas. Kalau tidak hanya Presiden Prabowo Subianto saja, Bang Arief, akankah kemudian hal ini atau pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh terkait ini juga sedianya menjadi salah satu jalan komunikasi politik baik yang juga bisa dilakukan oleh sejumlah menteri atau para pembantu presiden? Karena kan selain memang di kepalanya atau RI 1 ini kan juga di lingkup para pembantu presiden, menteri dan sebagainya ini kan juga harus menyerap banyak inspirasi dan juga aspirasi juga dari masyarakat. Seperti apa mengenai hal ini, Bang? Ya, saya kira semua pejabat publik wajib partisipatif karena mandat mereka merupakan mandat publik, dan karena itu semua pejabat publik di semua level, baik itu presiden, menteri, bupati, dan gubernur, mesti mendengar atau melakukan komunikasi, merajut aspirasi dari masyarakat. Oke, terakhir Bang Arief dari saya, kalau tadi ada perubahan pola komunikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari yang terkesan eksklusif sekali, kemudian sekarang sudah mulai membuka diri, mendengarkan aspirasi dari banyak pihak. Kalau mungkin ada langkah komunikasi lain dari pemerintah yang mungkin harus dibenahi begitu ya, Bang Arief. Hal-hal apa saja, Bang? Silahkan. Saya kira pemerintah secara komunikasi harus memberi ruang kepada stakeholder atau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jangan kemudian pemerintah itu menutup ruang komunikasi sehingga pemerintah tidak memahami realitas yang terjadi di masyarakat, dan ini mulai dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran. Oke, menjadi salah satu jalan yang cukup baik untuk mendengarkan semua pihak ya, tidak hanya orang-orang yang kemudian kerap tampil untuk memberikan kritik, tapi juga seluruh stakeholder dan pihak-pihak lain untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Terima kasih sekali, luar biasa Bang Arief untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya dalam Tribun Fokus. Semoga di lain waktu dan di lain kesempatan ada waktu kembali untuk bisa berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bang Arief. Selamat sore, Mbak. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Bang Arief Nurul Imam dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.